Kembali lagi di literasi teknik. Kali ini kita sudah sampai part 2 ya. Untuk part 2 nanti akan fokus untuk pemeriksaan setiap sensor baik tegangan maupun hambatannya. Sebelum sampai sana saya mau menjelaskan sedikit terkait pembacaan wiring yang ada di injeksi tipe lama dan tipe baru. Yang mana perbedaannya adalah ketika penentuan nomor pin yang ada di ECM harness. Sebelum sampai sana, kita memerlukan dua alat bantu. Pertama adalah multitester ya, ini saya pakai yang digital. Terus yang kedua, nanti kita menggunakan ini. Kalian bisa menggunakan jarum ataupun menggunakan ini klip kertas ya, yang saya lipat. Bentuknya seperti ini. Nah, ini klip kertas nanti digunakan untuk mengukur hambatan antar kabel terhubung sempurna atau seluruhnya atau tidak. Seperti itu. Agak sedikit mendekat akan saya tunjukkan perbedaannya dari part 1 dan 2. Jadi kalian tidak bingung nanti ya. Nah, untuk kemarin di part 1 saya jelaskan itu bagian pembacaan soket pin ya. Untuk di tipe yang baru itu angka 1 di sebelah sini atau patokannya adalah di soket yang hitam. Sedangkan untuk yang tipe ini adalah bit yang tipe lama. Jadi pembacaan soketnya itu dimulai dari yang merah atau yang sebelah sini. Dasar saya melakukan itu, saya ambil BPR yang online. Ini soket pinnya itu nomor 1 untuk yang tipe lama. Untuk tipe bit ini adalah tipe bit K46 ya. Jadi tipe soketnya itu yang 1 itu di bagian sebelah kiri, yang 11 itu sebelah kanan. Jadi pembacaannya yang kiri ini, yang merah itu kita digunakan untuk pembacaan pin yang tipe lama. Untuk yang baru itu untuk tipe pinnya adalah angka yang hitam. Sebelum sampai sana kita review dulu sejenak, yaitu untuk pemeriksaan ECM kemarin kita kan pakai yang hitam, sekarang kita pakai yang merah. Untuk groundnya itu sama 2 dan 10. Ini dasarnya saya 2 dan 10 itu dari sini. Nah ini groundnya ya, groundnya warna 2 itu sama, 10 juga ground. Kita ambil aja ini yang merah biar kalian gak bingung. Kita cek dulu kontinuitas ECM terhubung dengan massa atau tidak. Kita pakai yang merah ground ini. Terus untuk supply-nya berarti dia harus terhubung dengan, harus masuk yang ada di sini. Berarti yang ini. Saya ambil yang dari kunci kontak. Untuk supply-nya itu nomor 1. Sama ya. Nah ini ada kontinuitas berarti sudah terhubung. Ini selektor kita putar di posisi ohm, terus kita arahkan ke buzzer, harusnya berbunyi atau ada kontinuitas. Ini ada kontinuitas berarti masih terhubung. Tadi hambatannya sudah ada kontinuitas ya. Sekarang kita cek ke posisi tegangan yang ada di ECM ini sudah masuk semua atau sesuai dengan tegangan baterai atau tidak. Yang pertama selektor kita pastikan di DC volt. Setelah itu positifnya itu sesuai wiring itu angka 1 ini ya, yang IGB itu 1 dari kunci kontak. Kita hubungkan. Terus yang negatifnya ground ya, groundnya itu nomor 10 merah sama. Setelah itu kunci kontak kita on kan. Nah ini tegangannya naik terus ya, kurang lebih 11,62 volt. Sekarang kita cek yang ada di sini, plus main, harusnya tidak boleh ada selisih yang banyak. Kalau di atas 10 volt itu masih aman. Nah ini 12,59. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah kita cek hambatan pada TP sensor. TP sensor letaknya di sebelah sini ya, di bawah soketnya. Ada 2, yang atas sama yang bawah. Caranya ditekan aja, nanti ditarik. Nah ini dilepas dulu TP-nya, ini yang bawah. Sudah.
Untuk TP sensor, setelah kita lepas soketnya, kita cek dulu hubungan kontinuitas antar kabel. Di sini adalah yellow black atau Y strip BL, white strip red atau putih merah, dan green strip orange. Di sini ya berarti kabelnya sudah sesuai. Green strip orange, yellow black, dan red white. Kita cek dulu, nanti langsung ketika di job sheet dicentang aja. Kita cek yang groundnya dulu dari ujung sini. Ground berarti kalau di sini terhubung dengan nomor 4 ya, 4 yang merah. Terus ini harus ada kontinuitas. Nah, kontinuitas ada ya, ada kontinuitas atau perubahan sekitar 0,2 ohm. Terus sebelahnya ini kita geser, juga harus ada kontinuitas. Ini juga sama, 0,2, 0,3, terus sebelahnya lagi. Berarti kesimpulannya kabel ini terhubung dengan bagus. Ini ada kontinuitas, berarti kesimpulannya kabel terhubung dengan bagus. Untuk pemeriksaan yang kedua, hambatannya posisi kita pasang soketnya sampai berbunyi klik. Nah, sudah klik ya. Terus kita cek posisi groundnya di angka 4. Setelah itu selektornya pastikan di posisi ohm. Ini ya. Kalau dari off kita putar. Nah, ini pastikan di ohm. Setelah itu ke angka 5. Baca ini kurang lebih 1,03 kilo ohm. Nah, ketika digas ini ada perubahan hambatan. Ketika hambatannya membesar, berarti arusnya logikanya harusnya menjadi lebih kecil. Silahkan dicatat nanti dibandingkan dengan PR. Terus kita cek lagi yang tegangan outputnya dari TP. Tadi inputnya dari 5 ya, sekarang dari nomor 6. Ini kurang lebih 1,952. Jadi harusnya ketika nanti gas dibuka, ini posisi tertutup ya, nanti saya buka, ini dia hambatannya naik, jadi otomatis tegangannya nanti turun. Ini posisi tertutup 1, sekian, 1,005. Ini posisi terbuka 2,89. Nanti dibandingkan dengan DVR. Untuk kabelnya ada 3 ya, 4, 5, 6. Setelah itu kita cek tegangannya. Untuk tegangan sama, cuman selektornya kita putar ke posisi volt DC, sudah volt DC. Terus kita cek yang tadi posisi kunci kontak on. Nah, ini kurang lebih tegangannya 0,425 volt. Terus kita putar, ya tegangannya naik sesuai tadi 4,309 volt. Tinggal kalian tulis di buku job sheet, nanti dibandingkan dengan BPR. Kalau yang ini hanya tegangan input, jadi standar ya 5,031 volt. Misal digas pun tidak akan terjadi perubahan yang signifikan atau biasanya cenderung sama. Karena yang terjadi perubahan hambatan dan tegangan itu di nomor 5 seperti itu. Oke, tadi sudah kita periksa, tinggal hasil catatanmu tadi bandingkan dengan BPR. Ketika memang hasilnya tidak sesuai standar, berarti ada masalah pada TP sensor kalian. Selanjutnya kita lanjut ke EOT sensor. EOT sensor itu letaknya di bagian bawah sini ya. Untuk cara melepasnya sama, kita tekan langsung ditarik, terus kita tarik. Nah, lepas seperti ini ya. Untuk pemeriksaan EOT sensor itu kita cek hambatannya dulu sesuai wiring yang ada di BPR ya. Di sini EOT itu kabel warnanya pink white atau pink putih dan green red atau hijau merah. Untuk nomor pinnya itu 24 dan 31. Langsung kita cek aja kontinuitas antar kabel. Berarti selektor di posisi ohm. Tadi kita cek yang soket 24 dulu, 24 yang merah berarti ini terlihat. Terus
24 itu yang pink white ya, yang pink white berarti yang ini sebelah sini. Kita cek harus ada kontinuitas. Kalau tidak ada berarti kabelnya putus. Nah ini ada ya 0,5 ohm. Terus setelah itu kita cek lagi pin nomor 31, 24, 25, 26, 31 sebelah sini. Terus ini kita ganti, kita cek harus ada kontinuitas. Nah ini ada ya 2,3 ohm. Setelah itu kita pasang lagi untuk memeriksa tegangan dan hambatan saat kondisi terpasang. Posisi ini itu ada di sebelah sini belakang ya. Nanti ketika kalian dorong dengan jari itu harus berbunyi klik. Nah ini sudah kencang. Langsung kita cek untuk hambatannya. Ketika terhubung itu 24 dan 31. 24 dan 31. Ini kurang lebih dapatnya 1,3 kilo ohm ya. Nanti dibandingkan dengan DPR standarnya berapa. Terus kita cek, kita putar selektor ke posisi volt DC, kita cek tegangannya. Tuh kunci kontak posisi on. Nah ini tegangannya 2,5775 lah kurang lebih. Sensor EOT ini dia sensitif terhadap suhu, jadi ketika nanti suhu mesin panas, dia tegangannya dan hambatannya akan berubah sesuai dengan standar. Seperti itu ya. Lanjut ke pemeriksaan selanjutnya ke sensor CKP. Di sini warna kabelnya yellow dan white strip yellow. Untuk pinnya nomor 12 dan 23. Untuk letaknya sendiri itu ada di sebelah sini ya. CKP sensor itu dekat dengan spool. Jadi kita hanya akan lepas bagian sebelah sini saja. Ini ya, yang dua kabel yellow sama white yellow copot. Caranya tinggal ditekan bagian sini, nanti ditarik aja. Nah, setelah itu seperti pemeriksaan yang sebelumnya, kita cek dulu yang kontinuitas kabel yellow. Masukkan yellow itu pinnya nomor 12. Kondisi kunci kontak off, pastikan off untuk hambatan. Terus ini selektor sudah di posisi on ya. Tadi nomor 12 berarti yang merah angka 12 dengan ini harus ada kontinuitas. Nah ini ada ya. Terus lanjut yang sebelahnya white yellow itu berarti 23, bawahnya dengan ini harus ada kontinuitas. Udah, kita lanjutkan ke pemeriksaan tegangan. Putar selektor ke posisi volt, pastikan di CV. Terus kita cek tegangannya nomor 12 dan 23. Kunci kontak posisi on. Ini CKP-nya kurang lebih 0,2 volt. Nanti untuk tegangan standarnya bisa dilihat di BPR. Untuk pemeriksaan CKP itu dilakukan ketika mesin menyala. Ini ketika saya nyalakan. Nah ini ada perubahan ya. Nanti kita hold. Nah ini harusnya nanti hasil dari tegangan ini kita bandingkan dengan BPR. Lanjut ke pemeriksaan sensor berikutnya. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah sensor O2. Ini ya, O2 letaknya itu ada di dekat knalpot, cuman untuk kabel soketnya ada di sebelah sini. Kabelnya hanya satu sesuai dengan wiring, yaitu kodenya adalah 3. Nanti dia terhubung dengan massa harusnya. Langsung kita periksa aja kontinuitas kabel dulu ya. Kita cabut, tekan, terus ditarik. Nah seperti ini. Pasang.
selektor posisi ohm. O2 sensor itu nomor 3, warna merah nomor 3, karena ini menggunakan injeksi yang tipe. Harusnya ada kontinuitas. Terbaca kontinuitas, berarti masih aman. Untuk kerja sensor O2 itu juga harus kondisi mesin menyala untuk pengecekan tegangan. Kita hubungkan dengan massa. Saya ambil massa ini hambatannya dengan massa sekitar segini, nanti dibandingkan dengan BTR, terus selanjutnya kita cek kondisi tegangannya. Ini kondisi mesin mati ya. Kita cek O2 sensor ini sudah berubah 0,28 volt, kondisi kunci kontak on. Sekarang kita kondisikan mesin menyala. Ini ya kondisi mesin menyala, O2 sensornya, dia tegangannya berubah. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan standar samping ya. Di sini standar samping itu kodenya 25 dengan terhubung ke ground. Untuk saklarnya itu di bagian selektor di posisi ohm. Coba kita turunkan, standarnya diturunkan. Ketika dia turun, dia harus 0, berarti tidak terhubung. Ketika naik harus ada kontinuitas, berarti ini masih normal ya standar sampingnya. Untuk pinnya itu ground dengan nomor 25. Kita cek coil, berarti nomor 11. Coil nomor 11 yang merah. Untuk kabelnya sebelah sini, ini warnanya blue yellow. Kita cek kontinuitas sebelah sini. Selektor sudah di ohm, harus ada kontinuitas. Ini ada kontinuitas ya, berarti masih aman untuk kabel koilnya, koil primer. Untuk tegangannya kita tinggal hubungkan nanti ke massa, putar selektor ke volt, terus kita ambil massa body, sudah on. Harusnya kalau koilnya berfungsi, pengapiannya nyala, itu ada perubahan. Ini ya tegangan primer coil itu sekitar 13,59 volt. Nanti tinggal hasilnya dibandingkan dengan BTR. Selanjutnya kita cek injektor INJ ini ya. Kabel injektor itu nomor soket 16, warnanya PBU, berarti pink blue. Untuk ini soket injektor ada di sebelah sini, pink blue ini ya, bener ya. Ini pink blue. Yang pertama kita cek kontinuitas dulu. Putar selektor ke ohm. Injektor nomor 16. Merah 16. Kondisi kunci kontak off. Terus kita hubungkan, harus ada kontinuitas kabel. Kalau tidak ada berarti terputus. Ini ada berarti aman. Terus yang ini hitam sebelahnya itu terhubung dengan massa. Massa nomor 10, ambil sini aja biar nggak bingung. 10 harus ada kontinuitas. Nah ini ada ya, berarti masih aman. Ini juga ada dengan kontinuitas massa body, berarti juga masih aman. Selanjutnya kita pasang dulu posisinya biar nggak bingung. Yang bagian untuk nekan ini di bagian luar, jadi kita tekan sampai berbunyi klik. Nah ini sudah. Terus tadi ground, kita cek hambatan dulu, ground, terus nomor 16. Nah ini ada kontinuitas, jadi terhubung. Selanjutnya kita cek tegangannya, putar selektor ke posisi
volt DC. Setelah itu kita kunci kontak posisi on. Harus ada tegangan kurang lebih di atas 10 volt. Ini 11,75 volt ya, berarti injektornya masih normal. Oke, lanjut ke pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pompa bahan bakar. Ini nomor P-nya adalah 8, untuk warna kabelnya BR-BL. Kita cek dulu untuk kabelnya BR-BL. Untuk kabel soket pompa itu ada di sini ya. Soket 4 pin kita lepas dulu. BR-BL coklat hitam. Kita cek hambatannya atau kontinuitas kabelnya, memastikan kabelnya tidak ada yang putus di saluran ini. Masukkan sini, set. Terus putar selektor ke posisi ohm. Tadi nomor pinnya itu pompa bahan bakar 8 yang merah. Ini ya, angka 8 warna merah sama ini. Harus ada kontinuitas. Nah, ini ada kontinuitas, berarti masih terhubung dengan baik. Selanjutnya kita pasang sampai berbunyi klik. Nah, ini sudah kenceng. Terus kita cek dengan masanya bodi 10 ya, harus ada kontinuitas. Ini ada kontinuitas, berarti masih bagus. Setelah itu pemeriksaan pompa, kita putar selektor posisi volt. Nah, setelah itu nyalakan kunci kontak ke posisi on. Tegangannya tidak boleh kurang dari 10 volt kalau nggak salah. Ini hasilnya 11,67, berarti tegangan untuk suplai pompa bahan bakarnya masih bagus. Selanjutnya pemeriksaan yang terakhir, kita cek untuk katup solenoidnya atau SOLV-nya. Letaknya di atas TP sensor sebelah sini ya. Untuk warna kabelnya SOLV itu Y-O, positifnya Y-O, berarti yellow orange. Ini ya, kita cek kontinuitas dulu, putar ke posisi ohm. Terus setelah kita cabut, dipasang kuning orange, berarti yang ini positifnya. Untuk nomor soketnya itu 20 positif. Terus dengan massa saya ambil angka 10 ya, masanya harus ada kontinuitas. Ini hambatannya kurang lebih 1,094 kilo ohm. Untuk kerjanya itu di putaran awal, kita putar ke posisi volt. Ini kalau minus, misal minus berarti terbalik positifnya, berarti seperti ini. Ini ya tegangannya pada posisi kunci kontak on, nanti bisa dibandingkan dengan BPR. Itu tadi adalah simulasi dari pemeriksaan sensor menggunakan HM hardness. Intinya ketika kamu menggunakan HM hardness, kamu harus bisa membaca wiring diagram kelistrikan yang ada di BPR, dan yang kedua kamu harus bisa menganalisa ketika memang tegangan yang ada di sensor ini tidak sesuai standar, maka apa yang harus dilakukan sebagai mekanik. Misal kalau tegangannya di bawah standar, nanti harus dilakukan penggantian ataupun perbaikan. Seperti itu ya. Cukup sekian, sampai bertemu di video selanjutnya.